videonya dimulai, jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wartina Pauji. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 5. Di video kali ini saya akan membahas pelajaran mengenai teks eksplanasi. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Kalau belum, mari kita sama-sama simak videonya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum pembelajaran dimulai, kakak akan menjelaskan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan yang harus dicapai. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai bisa dilihat pada gambar di samping ya. Dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran jarak jauh ini melalui audio visual, kakak berharap kalian dapat memahami, menyusun, menyajikan, mengidentifikasi, menelaah kebahasaan, dan dapat membuat teks eksplanasi. Langsung saja yuk kita mulai pembelajarannya. Jadi, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Adapun tujuan teks eksplanasi adalah untuk memaparkan sebuah proses sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Nah, teman-teman, perhatikan contoh teks eksplanasi di samping ya. Jadi, pada teks eksplanasi di samping terdiri dari paragraf-paragraf yang merupakan paparan tentang akibat dan sebab maraknya demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Dalam teks eksplanasi tersebut, penulis menggunakan banyak fakta. Bisa dilihat ya teman-teman pada paragraf ke-6 dan ke-7. Jadi paragraf tersebut dibentuk oleh 4 buah kalimat yang semuanya berupa fakta. Selanjutnya, kakak akan menerangkan bagaimana cara memahami informasi dalam teks eksplanasi. Nah, teman-teman, cara memahaminya yaitu kalian harus tahu bagian-bagian pokok dalam teks eksplanasi. Ada yang sudah tahu? Nah, bagian-bagian pokok tersebut terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Teman-teman bisa dilihat pada contoh di samping ya. Jadi pada paragraf pertama teks di atas merupakan bagian-bagian umum dari pernyataan. Paragraf kedua merupakan bagian deretan penjelas dan paragraf terakhir merupakan bagian interpretasi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara memahami informasi dalam teks eksplanasi. Baik, selanjutnya kakak akan membahas mengenai identifikasi struktur teks eksplanasi. Jadi teman-teman, bagian-bagian struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Adapun identifikasi fenomena terdiri dari latar belakang kejadian. Dan proses kejadian terdiri dari kronologis dan penyebab. Selanjutnya,
Ulasan terdiri dari mengomentari konsekuensi kejadian. Selanjutnya adalah menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Teman-teman sudah mengetahui kan kalau teks eksplanasi itu terdiri dari paparan suatu proses kejadian. Nah, di dalam teks eksplanasi terdapat kebahasaan yang banyak menggunakan konjungsi kausalitas atau kronologis. Baik, selanjutnya adalah bagaimana menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Jadi, menentukan pola pengembangan dalam teks eksplanasi terdiri dari dua bagian, yaitu pola pengembangan sebab akibat. Teman-teman bisa dilihat pada gambar di samping ya. Yang kedua, pola pengembangan proses. Nah, contohnya bisa dilihat ya teman-teman pada gambar di samping. Nah, teman-teman, sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Baik teman-teman, simak ya. Yang pertama, yaitu mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Yang kedua, menyusun kerangka teks eksplanasi. Yang ketiga, mengembangkan kerangka teks eksplanasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, menyusun teks eksplanasi. Sebelum pembelajaran ditutup, kakak akan mengasah kemampuan kalian ya, yaitu dengan memberi tugas individu dan tugas kelompok. Teman-teman, jangan lupa menyiapkan buku dan pulpen ya untuk mencatat. Jadi, untuk tugas individunya, coba kamu buat satu teks eksplanasi berdasarkan bagian-bagian dan struktur teks eksplanasi tersebut. Kemudian, untuk tugas kelompok, carilah satu teks eksplanasi yang kamu anggap menarik. Lalu diskusikan ya bersama kelompok kamu dengan menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, pembelajaran mengenai teks eksplanasi telah selesai. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Langsung saja kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.